Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Akhirnya Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat mencapai kata sepakat. Mereka dipastikan akan berkoalisi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kepastian itu disampaikan oleh politisi Nasdem Zulfan Belindan. Jadi soal capres pokoknya sudah selesai. Anies Baswedan capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sudah 99%, itu ujar Zulfan Lindan hari Selasa kemarin ya. Soal siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan, Zulfan menyatakan soal itu masih dibahas. Namun bila sebelum tanggal 10 November sudah dicapai kata sepakat, maka akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman pencapresan Anies Baswedan. Soal pengumuman koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sekaligus pencapresan Anies Baswedan itu juga dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Ya nanti diumumkan babi gue. Itu kata Sahroni merujuk nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pernyataan dua politisi Partai Nasdem itu saya kira ini merupakan berita besar dan juga langkah maju di tengah tanda tanya besar. Apakah tiga partai tersebut itu bisa mencapai kesepakatan soal siapa yang akan mereka usung sebagai calon presiden. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengakui kesepakatan koalisi itu, membentuk koalisi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, ini menunjukkan betapa alotnya soal ini. Tapi saya duga ini mungkin bukan berkaitan dengan siapa figur yang akan diusung, tapi siapa calon wakil presiden yang akan diusung. Namun politisi Nasdem yang lain, yakni Willy Aditya, itu memberi sinyal lampu hijau bahwa sudah mengalami kemajuan dan dia menyatakan itu sudah 80% final. Jadi ya tinggal sedikit langkah lagi. Dan kemudian tadi akhirnya Zulfan Lindan menyatakan sudah 99%. Ya, kalau 99% itu ya artinya itu sudah final ya. 1% ini faktor takdir saja kalau gitu yang bisa membatalkan dia. Dengan kesepakatan mereka untuk memilih Anies sebagai calon presiden ini, maka sekarang ini persoalan yang tersisa adalah siapa yang akan menjadi cawapresnya, ya, cawapres mendampingi Anies Baswedan. Ini bukan persoalan sulitnya, ini bukan hanya soalnya bahwa PKS mau dan Demokrat mau, tetapi juga harus dihitung betul siapa yang menjadi calon wakil presiden dan itu bisa memberikan semacam kontribusi terhadap elektabilitas Anies Baswedan. Ini termasuk juga menutupi beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi ini tidak mudah soal mencari siapa yang jadi cawapresnya. Jadi soal ini jangan dianggap sederhana. PKS dan Demokrat itu masing-masing sudah mengajukan nama calonnya. PKS sudah mengajukan sejumlah nama dari kalangan internal. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Daftarnya itu bertambah lagi dengan dimunculkannya nama Presiden PKS Ahmad Saihu dan mantan Presiden PKS yang kini menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Imam. Meski begitu, menurut juru bicara PKS M. Khalid, mereka tidak akan memaksakan kadernya itu menjadi cawapres. Tentu kami juga sangat menghormati aspirasi Partai Demokrat yang mengajukan nama Ketua Umum Agus Harimurti, dan kabarnya Nasdem itu mengajukan nama Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sejauh ini Demokrat masih belum bicara terbuka soal cawapres ini. Namun tentu saja mereka bisa kita maklumi kalau akan berusaha semaksimal mungkin itu untuk mengegulkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Selain ini sangat penting saya kira bagi terah SBY, dampaknya ini saya kira yang paling penting adalah secara kotil efek atau ekor limpah jasnya itu akan sangat besar bagi Demokrat. Kotil efek ini adalah efek bagi sebuah partai yang mengusung seorang kandidat gitu. Biasanya dia akan mendapat limpahan suara kalau kandidatnya cukup kuat gitu ya. Apalagi kemudian kandidatnya itu terafiliasi dengan partai tersebut. Contohnya pada Pilpres lalu misalnya ketika mengusung Prabowo maka PKS dan juga Gerindra itu mendapat
kotel efek dari pengusungan calon presiden, pengusungan Prabowo menjadi calon presiden mereka. Ini posisinya Demokrat itu berbeda lah dengan PKS ya. Kalau PKS ini dengan memutuskan untuk mengusung nama Anies saja sebagai calon wakil presiden, ini sudah dipastikan PKS akan mendapat paling banyak limpahan suara dari kotel efek tadi. Apalagi kalau di wapresnya dari PKS, maka keuntungan mereka itu jadi double-double ya. Karena itu menjelaskan mengapa mereka tidak memaksakan kadernya sebagai cawapres, mengajukan nama tapi tidak akan ngotot gitu. Jadi ini semacam iseng-iseng berhadiah gitu. Siapa tahu Anda beruntung dapat mengusung Anies Baswedan dan kemudian kadernya menjadi cawapres. Jadi pasti keuntungannya PKS akan sangat besar. Dan dampaknya terhadap elektoral PKS itu juga sangat besar. Bagaimana dengan Nasdem? Nasdem juga pasti dipastikan juga akan dapat kotel efek yang besar. Walaupun Anies Baswedan ini bukan kader Partai Demokrat, tapi nama Anies ini memang terhubung dengan dengan Nasdem. Ya, karena dia ini kan salah satu deklarator pada waktu Nasdem sebagai ormas diumumkan. Tapi ketika Nasdem itu menjadi partai politik, Anies Baswedan tidak bergabung. Jadi adalah faktor historis keterkaitan antara Anies Baswedan dengan Nasdem. Jadi dipastikan juga Nasdem akan dapat kotel efek dari pemilihan Anies sebagai calon presidennya. Jika benar Anies ini nanti akan diusung oleh 3 partai tersebut, maka peta politik nasional ini berkaitan utamanya dengan pencapresan itu akan berubah total. Selain 3 partai tadi kan kita tahu sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu yang sudah yakni terdiri dari Golkar, PAN dan P3. Kemudian ada lagi blok lain yakni Gerindra dengan PKB. Tapi ini masih cair Gerindra dengan PKB ini karena di satu sisi ada lagi PDIP. Kemarin setelah menyatakan koalisi dengan PDIP dengan Gerindra, PKB kan kemudian juga ketua umumnya Cak Imin, Muhaimin Iskandar juga bertemu dengan Puan Maharani. Jadi di situ juga bicara juga lagi soal koalisi. Jadi ini masih cair gitu ya. Nah, bagaimana apa yang ini kalau kemudian terjadi udah pastikan mereka ini akan berkoalisi, apalagi tanggal 10 ya, tinggal beberapa hari lagi diumumkan koalisinya terbentuk Nasdem, PAN dan P3. Ini yang saya kira bakal terkena langsung dampaknya adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Di partai ini bergabung Golkar, PAN, dan P3. Saya kira PAN dan P3 ini yang paling berpotensi segera meninggalkan KIB dan bergabung dengan koalisi pendukung Anies. Sudah menjadi rahasia umum, konstituen kedua partai ini mayoritas menjadi pendukung Anies Baswedan. Hal itu juga sudah diakui secara terbuka oleh petinggi partai itu, baik oleh petinggi PAN maupun juga petinggi P3, bahwa konstituen mereka itu cenderung memilih Anies Baswedan. Di P3, pengurus wilayah DKI Jakarta dan kemudian beberapa hari yang lalu, pekan lalu, diperkuat oleh musyawarah cabang DKI Jakarta yang mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Situasi ini pasti sangat dilematis, terutama bagi elit politik PAN dan P3. Di satu sisi, mereka ini, kan kita tahu lah, ini yang saya selalu sebut sebagai koalisi kawin paksa, gitu. Karena apa? Karena para petingginya ini tersandra beberapa kepentingan politik dan juga masalah hukum oleh pemerintahan Jokowi. Jadi mau nggak mau mereka nurut harus membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi di sisi lain, itu mereka juga harus berhitung secara serius ya, bila mereka tetap ngotot bertahan di Koalisi Indonesia Bersatu dan kemudian mengusung siapa yang akan diusung calonnya, apakah Pak Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo atau kemudian mengusung Ganjar Pranowo misalnya sebagai proksi dari Pak Jokowi. Kita belum tahu berpasangan dengan siapa, mungkin dengan Erick Thohir atau dengan siapa gitu nantinya ya. Bila itu terjadi, maka sesungguhnya siapapun yang akan diusung oleh KIB itu, Koalisi Indonesia Bersatu itu juga akan rugi karena mereka hanya mendapat semacam tiket kosong saja, nggak ada gerbongnya, itu nggak ada penumpangnya ya. Dapat karena 3 partai ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan sendiri capres dan cawapres, tapi para pemilihnya tidak ada karena menyeberang ke kubu Anies.
Nah, tetapi bagi PAN dan P3, kalau mereka tetap bertahan di KIB dan mengusung calon lain di luar Anies, itu mereka juga bisa ditinggalkan oleh para pemilihnya. Dan yang serius lagi itu mereka bisa terancam tidak akan lolos parliamentary threshold pada pemilu 2024. Yang jelas-jelas langsung terancam ini P3 karena sekarang pun suaranya kan hanya 4, sekian persen gitu ya, di atas ambang batas lolos parliamentary threshold. Sementara PAN juga ini terancam suaranya juga digerogoti oleh Partai Umat, ini partai yang dibesut oleh Pak Amin, dan kelihatannya hampir dipastikan kalau Anies Baswedan ini maju pada Pilpres 2024, umat juga tidak akan ada pilihan, pasti akan mendukung Anies Baswedan. Nah, bagaimana nasib Anies ini kalau benar dia dipastikan mendapat tiket pencapresan? Sebagaimana saya sampaikan di konten sebelumnya, konten kemarin ya, peluang Anies menjadi presiden itu saat ini sangat besar. Apalagi bila dia mendapat pasangan cawapres yang tepat gitu ya. Cawapres yang bisa menutupi kekurangannya. Misalnya apakah tadi disebutkan ada nama Andika, ada nama Khofifah Indar Parawansa atau calon lain lah begitu ya. Tapi saya kira Ridwan Kamil tidak masuk dalam hitungan ini ya, karena ini faktor pertimbangan pertimbangan pemilihnya ya, basisnya Anies pasti harus mencari calon yang kuat di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. Nah, kemarin kita sudah bahas hasil survei CSIS di kalangan pemilih muda yang jumlahnya itu hampir 60%. Dan dari simulasi itu, meskipun nama Ganjar Pranowo dinyatakan masih tetap yang paling populer, tapi kalau head to head, itu Anies Baswedan maupun lawan Ganjar Pranowo, maupun lawan Prabowo, dia itu akan menang. Tinggal hambatannya bagi Anies gitu. Ini sekarang ini apakah rezim penguasa? Kalau betul dia kemudian dapat tiket, masih berani main kayu dengan menghambat Anies melalui penerbitan sprindik itu atau dijadikan tersangka lah dalam gelaran penyelenggaraan Formula E. Soal ini saya kira tidak bisa dianggap sederhana. Ini maksud saya dari sisi dari pemerintah. Intensi untuk itu sudah ada karena Anies Baswedan kan sudah dipanggil oleh KPK gitu, dan Zulfan Lindan juga mengaku bahwa dia mendengar soal itu sudah akan ditingkatkan menjadi gelar perkara gitu. Artinya kalau dari gelar perkara itu sudah ada tersangkanya. Tapi saya kira memang nggak mudah bagi rezim penguasa ini. Karena apa? Karena saat ini mood publik terhadap rezim pemerintahan Jokowi itu tidak sedang baik-baik. Ada public distrust yang meluas terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Kasus Verdi Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Ribut-ribut kemarin Panglima TNI dan Kasat itu apalagi kemudian diikuti dengan revisi usia dan tinggi badan untuk masuk ke akademi militer, itu juga membuat publik mengerjakan kening dan bertanya-tanya ada apa di lembaga TNI ini. Sebab selama ini kan TNI dikenal paling solid ya. Ini lembaga ini mereka itu kedap lah terhadap perubahan atau pertarungan partai politik. Nah, kemudian bagaimana dengan KPK? KPK ini walau sekarang masih terus melakukan penangkapan, kemarin terakhir melakukan penangkapan terhadap seorang hakim agung di Mahkamah Agung, namun sekarang sudah terbentuk persepsi yang sangat kuat di publik bahwa KPK itu hanya jadi alat bagi kekuasaan untuk menekan lawan-lawan politiknya. Jadi kalau KPK sekarang misalnya menjadikan Anies sebagai tersangka, publik juga akan melihat ini nggak ada urusannya dengan soal korupsi, tapi ini kaitannya dengan soal politik gitu. Pemerintahan Jokowi itu kondisinya juga sedang tidak baik-baik. Kenaikan harga BBM ya, ini yang memicu unjuk rasa di seluruh Indonesia. Kemudian yang sampai sekarang masih terus berlangsung, ribut-ribut rencana penghapusan listrik 450 volt ampere, ini adalah listrik untuk kalangan keluarga miskin. Dan kemudian direncanakan mereka gas juga akan dihapus dan warga miskin ini dipaksa migrasi ke kompor listrik. Itu kan menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara itu tengah memburuk dan daya tahannya itu melemah. Nilai rupiah terus melemah terhadap dolar, masih terus bertengger di atas 1.500, bahkan kemarin sempat menyentuh masih bertengger terus di angka 15.000 dan bahkan kemarin itu menyentuh level 15.200. Sementara harga-harga kebutuhan pokok juga
terus meningkat. Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ekonomi Indonesia ini kokoh, tidak mungkin aman dari resesi, tapi mau tidak mau tampaknya Indonesia ini juga tidak bisa menghindari dampak resesi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Jadi pemerintahan Jokowi ini, atau khususnya Pak Jokowi, harus berhitung masa-masa. Jika masih mau mencoba bermain kayu dan memaksakan pilpres, itu hanya diikuti dua pasang calon saja. Dan dengan dua pasang calon saja itu kan berarti mereka harus mengeluarkan Anies dari lapangan permainan. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.